sudah diumumkan Ramadan bukan bulan biasa. Ini judulnya agak sedikit ini ya. Ramadan ya bukan bulan biasa. Kalau bahasa ini mungkin judulnya agak gaul. Biasa kalau judul ilmiah dia ya, bukan seperti itu. Mungkin judul ilmiahnya keutamaan Ramadan, keistimewaan Ramadan. Baik para jamaah rahimakumullah, untuk mengawali pembahasan kita bahwa Ramadan bukan bulan biasa, berarti secara otomatis ya pemahamannya adalah Ramadan bulan luar biasa. Ramadan bukan bulan biasa, berarti mafhumnya Ramadan bulan luar biasa. Maka untuk membahas ini kita awali dari satu khutbah Rasulullah. Tapi kita barangkali tidak mengambil seluruhnya karena agak panjang. Dan nanti kita juga akan mengangkat banyak hadis-hadis lain yang sejalan dengan khutbah Rasulullah tersebut. Hadis ini bersumber dari Salman Al-Farisi. Ini sahabat yang mulia ini ya salah satu yang mendengar khutbah ini dari Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah. Apa kata Salman Al-Farisi? Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'bana. Rasulullah itu berkhutbah di depan kami para sahabat di hari akhir daripada bulan Sya'ban, berarti besoknya Ramadan. Faqal, apa isi khutbah Rasulullah? Ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarakun. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama laylihi tatawwu'a wa man taqarraba ilayhi fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwahu wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu wa huwa syahrus sabri was-sabru thawabuhul jannah. Ini bahagian daripada khutbah Rasulullah. Ada sambungannya lagi. Artinya lebih kurang, wahai sekalian manusia, ya, tentu yang dituju adalah orang-orang yang beriman. Di zaman itu para sahabatnya, ya, setelah itu adalah kita umatnya. Wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Ya, telah menghampiri kalian bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Lalu disebut Rasulullah beberapa dari keagungan, keberkahan bulan tersebut. Pertama disebut syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan di mana dalam bulan itu ada satu malam, di mana lebih baik daripada 1000 bulan di luar dari malam itu. Nah ini tentu semua kita tahu ya, ini adalah malam Lailatul Qadar. Ya, tadi imam membacakan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sekiranya keutamaan bulan Ramadan atau keagungan Ramadan cuman ini saja, enggak ada yang lain, maka ini sudah cukup menggambarkan keluar biasaannya bulan Ramadan. Kalau ini saja, ya.
Karena apa jamaah rahimakumullah? Tadi di dalam bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama sepakat ijma', enggak ada khilaf. Sebetulnya surat Al-Qadar, inna anzalnahu, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Itu turun Quran yang mana? Dalam kajian ulumul Quran, saya salah satu mata kuliah yang saya asuh adalah ulumul Quran. Yang dimaksud dengan turun Al-Quran pada ayat ini adalah turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah namanya. Karena Quran menurut Ibnu Abbas, dan ini yang dipegang oleh banyak para ulama ulumul Quran, turunnya 2 kali. Turun pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ini yang turun lengkap. Maka Quran tadi Allah katakan inna anzalna. Secara bahasa Arab kata anzala yunzilu itu menunjukkan dia sekali. Tapi kalau dia berketerusan dan berkali-kali, dia adalah nazzala, yunazzilu tanzil. Kalau ini tadi inzal. Nah, makanya yang dimaksud dengan turun Quran tadi malam Lailatul Qadar adalah turunnya Quran yang sekaligus seluruhnya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah. Dari langit dunia diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Ini turun yang kedua. Selama kurun ya secara hijriyah atau secara qamariyah adalah 23 tahun. Karena Nabi sejak menerima wahyu itu 13 tahun di Mekah, dan ini tidak ada khilaf di antara para ulama dan ahli sejarah karena hadisnya tegas. Kemudian 10 tahun di Madinah. Berarti masa turun Quran di 2 periode ini adalah 23 tahun. Nah, para jamaah rahimakumullah, ya. Tadi juga dibaca di surah Al-Baqarah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Juga unzila, bulan Ramadan, bulan yang telah diturunkan pada bulan itu Al-Quran, yang diturunkan sekaligus tadi. Dalam surah Ad-Dukhan, jadi ada 3 ayat yang menjelaskan tentang waktu turunnya Quran. Di surah Ad-Dukhan bunyi ayatnya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami telah turunkan Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi ayat ini ketiga-tiganya sejalan. Malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Baik. Para ulama ijma' sekalipun tadi malam Lailatul Qadar yang itu malam diturunkan Quran yang sekaligus, tetapi Lailatul Qadar itu tetap ada di setiap bulan Ramadan, dan ini ijma'. Bukan adanya ketika diturunkan Quran dulunya habis itu tidak ada lagi. Lailatul Qadar ada di setiap bulan Ramadan. Ini ijma'. Dari mana ini ditemukan juga di antara penjelasannya adalah ayatnya yang berbunyi selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu. Kata tanazzala dalam bahasa Arab itu memberikan makna adalah terus turun. Para malaikat di malam itu ya terus turun. Ya. Tidak saja yang sudah lalu, tetapi setiap malam Lailatul Qadar para malaikat, ya, sebetulnya ketika disebut tanazzalul malaikatu itu sudah ada Jibril di dalamnya, karena Jibril lah malaikat. Tapi Jibril disebut secara khusus warruhu, ya, karena ada keistimewaan Jibril sebagai malaikat yang membawa wahyu. Itu di istilah ilmu
ma'ani dibahas. Sama juga lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada acara di situ hadir gubernur, hadir Forkompimda, Pangdam, Kapolda. Kalau kita sampaikan penghormatan yang kami hormati seluruh hadirin hadirat, itu dah termasuk gubernur, termasuk Kapolda, termasuk semua. Tapi kenapa ketika orang menghormati yang kami hormati Pak Gubernur, yang kami hormati Pak Pangdam, yang kami hormati Pak Kapolda, baru kemudian seluruh hadirin hadirat. Kan cukup saja dibilang hadirin hadirat sudah masuk semua. Tapi karena ada orang yang perlu dikhususkan karena kedudukannya. Begitu juga sebetulnya ketika disebut malaikah, udah itu Jibril dalamnya. Tapi Jibril disebut dengan khusus lagi. Nah, Jibril akan turun dan malaikat-malaikat pada setiap malam Lailatul Qadar. Maka tadi ijma' Lailatul Qadar ada di setiap bulan Ramadan. Hanya saja Allah menyembunyikan di malam apa Allah letak Lailatul Qadar itu. Para ulama kalau kita baca di literatur kita fikih mengatakan bahwa masirru ikhfaiha, apa rahasia ini disembunyikan? Ya agar kita ini mulai awal Ramadan itu tiap malamnya bersungguh-sungguh beribadah sehingga pastilah ada malam yang kena dengan Lailatul Qadar. Memang kalau kita lihat petunjuk Rasulullah, baik dari segi praktek beliau istilahnya hadis fi'li perbuatan beliau, dengan juga perkataan beliau hadis qauli, itu Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim memang menganjurkan kita untuk mencari Lailatul Qadar itu di 10 akhir. Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadhana min kulli witr. Cari Lailatul Qadar itu di 10 akhir, utamanya di malam-malam ganjil. Itu secara qaul. Hadis ini Sahih Bukhari dan Muslim. Secara perbuatan Rasulullah itu kalau masuk 10 akhir dari Ramadan itu ibadahnya itu tidak pernah sekuat, sebanyak, sesungguh-sungguh di 10 akhir. Rasulullah ibadahnya tidak tertandingi oleh siapapun. Maka ketika ada 3 orang datang ke Aisyah tanya, kayak mana ibadah Rasulullah, tolong ceritakan. Setelah mendengar Aisyah ceritakan bagaimana ibadah Rasulullah, maka 3 orang ini kemudian mendeklarasikan, saya kalau begitu ya, akan mengkhususkan diri untuk ibadah enggak kawin-kawin. Yang satu lagi mengatakan saya tiap hari puasa biar seperti Rasulullah. Yang satu lagi mengatakan saya tiap malam enggak tidur, tahajud terus sepanjang malam. Rasulullah dengar orang ini ketika mendeklarasi itu, kemudian masuk menegur. Kalian tadi yang mengatakan ini. Ya Rasulullah, kami ingin ibadah seperti ibadahmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak betul itu. Tidak betul. Kata Rasulullah apa? Ana asumu wa uftir. Saya itu ada hari yang puasa, ada hari yang enggak puasa. Ada di luar Ramadan. Bukan setiap hari puasa. Ana anamu wa arqudu. Saya malam itu ada yang saya bagi untuk tidur, ada yang saya bangun untuk tahajud. Bukan kayak kamu, enggak tidur-tidur, tahajud terus. Wa ana atazawwajun nisa. Saya ini menikahi wanita, bukan kayak kamu mau ibadah aja enggak nikah. Sampai Rasulullah menutup pesannya dengan mengatakan apa? A'ti likulli dzi haqqin haqqahu. Setiap sesuatu itu ada hak yang mesti diberikan. Mata ada hak dia, perlu istirahat. Ya. Kalau kita misalnya ada anak butuh kepada kasih sayang orang tua, anak ada hak, jangan duduk di masjid aja, enggak ada juga kemudian menginika anak. Kemudian badan perlu untuk istirahat. Otak ini perlu refresh. Semua beri haknya masing-masing secara tadi proporsional. Rasulullah adalah tadi orang yang ibadahnya tak tertandingi. Tetapi kata Aisyah dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan
yajtahidu fima la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah itu kalau masuk 10 akhir Ramadan itu beribadahnya sungguh-sungguh tidak seperti di luar dari 10 akhir. Apa yang dibuat oleh Rasulullah? Kembali kata Aisyah, qama lailahu. Kalau 10 akhir itu sepanjang malam digunakan untuk ibadah, enggak tidur. Wa aqama ahlahu, membangunkan juga isteri-istrinya untuk tidak tidur. Wa syaddal mi'zar, ikat pinggang. Tapi kata para ulama, makna ikat pinggang ini majazi. Maknanya adalah apa? Tidak tidur dengan istrinya. Tapi apa? I'tikaf full di masjid. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di bab pembahasan i'tikaf di dalam kitab ini Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i mengatakan apa? Siapa yang ingin mencontoh, mengikuti iktikafnya Rasulullah di 10 akhir Ramadan, maka hendaknya dia masuk masjid pada 20 Ramadan sebelum matahari terbenam dan keluar dari masjid malam hari raya. Itu kalau mau contoh iktikaf Nabi di 10 akhir. Kenapa masuknya di 20 Ramadan sebelum matahari terbenam? Agar ketika langsung masuk 10 akhir itu dia sudah di masjid. Kenapa keluar setelah hari raya? Agar total seluruh 10 akhir dia di masjid. Itu kalau mau contoh, kata Imam Nawawi, i'tikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimakumullah, tadi Al-Qur'an hanya mengatakan malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dalam hal apa? Ini juga ijma' para ulama tafsir mengatakan bahwa apa? Pahala ibadah di malam itu lebih baik daripada beribadah lebih daripada 1000 bulan di luar malam itu. Nah, saya bilang ini saja ya keagungan Ramadan dengan ada Lailatul Qadar, tidak usah ditambah yang lain. Sudah cukup menggambarkan bagaimana bulan Ramadan itu adalah bulan luar biasa. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Disambung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah menjadikan puasa di siang hari di bulan Ramadan adalah ibadah wajib. Di dalam Islam tidak ada ibadah wajib karena waktu kecuali Ramadan. Kecuali Ramadan. Ada tidak puasa wajib lain? Ada, tapi bukan karena waktu. Ada puasa wajib disebut dengan puasa kafarat. Itu karena bayar denda atas pelanggaran yang kita buat. Maka bayar dendanya adalah dengan puasa, bukan karena waktu. Yang kedua ada juga puasa wajib, namanya puasa nazar. Kita yang mewajibkan itu atas diri kita. Tapi yang wajib puasa dalam Islam karena waktu hanya Ramadan. Kenapa nanti kita mesti puasa di siang hari? Karena datangnya bulan Ramadan. Dan ya, ketika datang bulan Ramadan di setiap tahunnya, maka tidak boleh ada puasa apapun yang lain di Ramadan itu kecuali puasa Ramadan untuk tahun itu. Misal, ini yang paling berpeluang orang perempuan. Kalau laki-laki batat berarti. Ya. Orang perempuan ketika Ramadan yang lalu hamil. Lalu khawatir dia kalau puasa. Ya, terganggu kesehatan apa janinnya. Maka dia enggak puasa. Setelah itu melahirkan. Khawatir lagi dia kalau puasa masalah susunya. Sampai bertemu Ramadan ini dia belum qadha. Nah, bagaimana dia? Ketika Ramadan ini datang dia mesti puasa untuk Ramadan ini. Tidak boleh di Ramadan ini mengqadha yang tertinggal dari Ramadan yang lalu. Enggak boleh ada puasa apapun ketika datang Ramadan setiap tahun kecuali puasa untuk Ramadan itu. Yang qadhanya bagaimana tadi? Geser ke setelah Ramadan. Hanya para ulama mayoritas berpendapat dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali
Kalau sudah ada kesempatan untuk mengqadha tapi dia meremehkan, tidak segera mengqadha, sampai sudah bertemu dengan Ramadan depan masih ada hutang belum diqadha, maka itu digeser setelah Ramadan, ya, ditambah lagi dengan membayar fidyah karena dia sudah meremehkan. Tetapi kalau kasus seperti ibu yang saya sebut tadi, semua mazhab berpendapat dia hanya wajib mengqadha berapa yang tinggal untuk Ramadan yang lampau lagi. Karena memang dia belum berpeluang untuk kemudian mengganti sampai dengan bertemu Ramadan ini. Ya. Maka tidak boleh ada puasa apapun ketika datang satu Ramadan kecuali Ramadan itu. Enggak boleh ada puasa qadha, enggak boleh ada puasa sunat, enggak boleh ada puasa kafarat. Hanya puasa Ramadan itu. Nah, untuk melihat keagungan, ya, ibadah puasa, kata para ulama, cukuplah satu hadis sahih. Ketika Rasulullah mengatakan, kullu amali ibni adama yudha'af lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 wa ila ma syaa Allah illa siyam wa ana ajzi bihi. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini hadis kursi. Ya. Ini adalah dari Allah dengan lafadznya dari Nabi Muhammad. Setiap amal, ya, orang yang beriman itu bisa dibalas oleh Allah pahalanya 1 dilipat 10. Atau dilipat sampai dengan 700. Atau bisa dilipat berapa yang mau oleh Allah. Kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu dilakukan untukku, aku yang beri berapa pahalanya itu. Maka kata para ulama, cukuplah ini untuk menggambarkan keagungan puasa, di mana Allah mengatakan berapa akan ku beri pahala biar aku yang beri. Karena yang puasa itu dia puasa karena aku. Ini jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya kata Rasulullah, wa qiyama lailihi tatawwa. Salat malam di bulan Ramadan itu adalah ibadah sunat. Apa salat malam itu? Kalau bahasa hadis, itu adalah qiyam Ramadan. Tidak ada tarawih dalam bahasa hadis. Tarawih itu bahasa fikih. Maka ya, untuk orang awam mudah memahaminya adalah salat tarawih. Salat tarawih di bulan Ramadan adalah ibadah sunat, ya, muakkadah, sangat ditekankan. Ada memang salat malam di luar Ramadan, ya, sepanjang masa disebut dengan salat tahajud. Quran mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, ya, atau bisa juga dinamakan dengan juga qiyamul lail, ya. Ada salat tahajud sepanjang masa di malam hari, ya. Tetapi ada beda antara tahajud di luar Ramadan dengan atau bahasa mudahnya lagi mungkin untuk membuat perbandingan. Ada perbedaan antara qiyamul lail di luar Ramadan dengan qiyamul lail di Ramadan. Mana bedanya? Pertama, qiyamul lail di luar Ramadan, salat tahajud, itu sunatnya dikerjakannya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Walaupun misalnya mazhab Syafi'i berpendapat kalau berjamaah dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Maka kadang-kadang kita temukan ada anak sekolah tahajudnya jamaah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu dibenarkan, ya. Tetapi dia tidak dianjurkan secara berjamaah. Witir di luar bulan Ramadan, salat malam sendiri. Tetapi salat tarawih yang itu qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, ijma'. Semua pendapat para ulama adalah baik laki-laki maupun perempuan sunnatnya berjamaah. Sunnatnya berjamaah. Kenapa ini menjadi ijma'? Karena pertama Rasulullah sendiri waktu mencontohkannya berjamaah. Kemudian Rasulullah tidak keluar, ditunggu sampai subuh oleh para sahabat baru keluar salat subuh. Ketika ditanya kenapa, takut ini menjadi ibadah wajib.
Sehingga tidak dibuat lagi secara berjamaah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didirikan solat tarawih secara berjamaah, laki-laki satu jamaah, perempuan satu jamaah dengan imam yang laki-laki. Ya. Kemudian secara turun temurun setelah itu tarawih itu tadi adalah berjamaah. Witir di Ramadan juga adalah dikerjakan secara berjamaah. Cukuplah juga untuk menggambarkan bagaimana tingginya kedudukan salat tarawih. Ya. Di bulan Ramadan, satu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan, tarawih bahasa fikihnya, karena dorongan iman, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi keampunan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi lanjutannya, wa man taqarraba ilaihi fihi bi khaslatin minal khair. Siapa yang di bulan Ramadan buat ibadah sunat, kana kaman adda faridatan fi ma siwahu, itu seperti orang buat amal fardu di luar Ramadan, bobot nilainya. Wa man adda fihi faridah, bagaimana dengan yang buat amal fardu di bulan Ramadan? Kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Bobot nilainya buat satu amal fardu di Ramadan adalah dengan 70 amal fardu di luar bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabri. Ramadan adalah bulan melatih seseorang untuk memiliki sifat sabar dalam hidupnya. Dan siapa? Ini kalau kita jelaskan cukup menarik memang tentang bagaimana bahwa ya orang yang bisa sabar pasti balasannya surga, pasti. Tapi sabar yang betul ya. Ya. Puasa, bagaimana puasa melatih sabar ya, dari aspek mana? Mana latihan yang diajarkan oleh proses puasa yang kita jalani, ini bisa kita jelaskan dengan sangat detail. Dan kemudian bagaimana bahwa sabar itu akan memastikan orang yang sabar itu masuk surga. Kalau sabar dengan benar, dari 3 dimensi sabar. Sabar dalam tidak bermaksiat kepada Allah, sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar ketika diuji oleh kesulitan hidup. Kalau 3 dimensi ini dipunyai, selesailah. Orang enggak ada lagi buat maksiat karena sudah mampu tahan diri. Orang mudah sekali buat amal ketaatan kepada Allah. Ya, karena dia sudah punya daya tahan untuk ditarik kepada tidak taat. Diuji seberat apapun dia tetap menerimanya dengan lapang. Selesai urusannya. Maka wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah. Puasa adalah bulan melatih kesabaran, dan sabar itu ya pahalanya adalah surga. Hadis ini masih ada lagi. Saya enggak terasa kalau udah mau habis waktu, padahal belum ini. Ya. Belum sampai ininya. Saya percepat saja. Satu hadis lagi, ini riwayat Imam At-Tabrani, ini Rasulullah sampaikan pada awal Ramadan. Kata Rasulullah, atakum Ramadan syahrul barakah. Sudah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan. Apa keberkahan disebut? Ya, sedikit. Ya, apa keberkahannya? Yaghsyakumullahu fihi. Allah akan mendatangi kepada kalian. Untuk apa datang? Fayunzilur rahmah, menurunkan rahmat. Wa yahutul khataya, mengampuni dosa-dosa. Wa yastajibu fihi doa, mengabulkan doa-doa di bulan Ramadan oleh Allah. Wa yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi. Allah akan melihat berlomba-lombanya kalian di dalam beribadah di bulan Ramadan. Wa yubahi bikum malaikatahu, dan akan membangga-banggakan kalian kepada para malaikatnya. Lihat hamba-hambaku bagaimana ibadahnya di Ramadan. Lihat hamba-hambaku penuh masjid. Lihat hamba-hambaku sibukkan diri dengan baca Quran. Dibangga-banggakan oleh Allah kepada para malaikatnya. Maka minta Rasulullah kepada kita apa? Fa'arullaha min anfusikum khaira.
maka tolong tunjukkan dari diri kalian kepada Allah bahwa kalian banyak kebaikan yang kalian buat selama Ramadan. Ditutup hadis ini dengan fa inna syaqiyya man hurima fi rahmatullah azza wajal. Sesungguhnya orang yang merugi adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah ketika Ramadan. Artinya tidak mendapatkan kelebihan-kelebihan, keagungan-keagungan, keberkahan-keberkahan yang ada di Ramadan. Sebab apa? Sebab tidak dimanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Para jamaah yang mulia, ya, harus ada peningkatan ibadah. Mungkin ada orang bertanya, berarti kita ibadah karena Ramadan. Ya, kalau enggak Ramadan enggak ibadah lagi. Begini jawabannya. Ada ibadah itu yang wajib di luar Ramadan dan juga wajib di Ramadan. Contoh, salat fardu 5 waktu. Itu di luar Ramadan wajib, di Ramadan wajib. Maka tidak benar kalau orang di luar Ramadan enggak ada salat 5 waktu. Pas Ramadan salat dia salat fardu. Kan kayak gitu. Yang dimaksud dengan peningkatan bukan itu. Ya. Itu seyogyanya di luar Ramadan dia buat, di Ramadan juga dia buat. Lalu apa juga yang kemudian ditingkatkan adalah apa? Ibadah-ibadah sunat. Di luar Ramadan dianjurkan juga kita misalnya perbanyak baca Quran. Kita perbanyak solat tahajud, perbanyak bersedekah. Tetapi apabila masuk bulan Ramadan, ini sedekah lebih kita banyakkan lagi. Baca Quran lebih kita tingkatkan lagi. Solat-solat sunat lebih kita perbanyak lagi. Itu yang dimaksud dengan memperbanyak. Kenapa? Misal saya contoh hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang paling dermawan dari seluruh manusia dari umatnya ini, tidak ada orang yang lebih dermawan dari Rasulullah, tidak ada. Ya, dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kita yang paling bagus yang mendapat juara 1 menulis tentang sirah nabawiyah. Itu disebutkan Nabi itu tidak pernah kalau orang datang itu kemudian menolak. Sehingga kalau tidak punya apa yang diberi, Nabi janji, kamu udah lihat kan tidak punya apa-apa kan? Nanti kalau sudah ada saya kasih. Tidak pernah Nabi tolak orang yang datang meminta. Nabi orang paling dermawan. Tapi paling dermawan lagi Nabi apa? Kalau masuk bulan Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan. Misal contoh lain baca Quran. Qutadah ibni Di'amah. Ini tabi'in besar. Ya, salah seorang mufassir utama di kalangan tabi'in Qutadah. Sebetulnya beliau buta. Ya, tapi Allah beri EQ-nya luar biasa. Qutadah di luar Ramadan itu setiap 7 hari mengkhatam Quran sekali. Kalau sudah masuk Ramadan, itu 3 hari sekali khatam Quran. Masuk 10 akhir, 1 hari 1 malam sekali khatam Quran. Ini contoh bagaimana ada peningkatan bukan di ibadah fardu, di ibadah sunat, bukan di luar Ramadan enggak buat, dibuat juga, tetapi ada peningkatan ibadah sunat, terutama beberapa yang dianjurkan. Karena enggak cukup waktu, saya mau sebutkan beberapa yang utama yang sangat dianjurkan diperbanyak di Ramadan karena waktu kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.